Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisal lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Kamis ba'da salat zuhur, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama di Masjid As-Sakinah PT Pama Persada, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan berkah kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, para jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kajian pada kesempatan kali ini saya ambilkan dari kitab Riyadhus Shalihin, bab ke-273, Tahrimu ihtiqaril muslimin, keharaman menghina kaum muslimin. Dan ini termasuk daripada perkara akhlak seorang muslim. Dan di dalam agama Islam, akhlak seorang muslim adalah akhlak, menjunjung akhlak yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjanjikan seseorang untuk mendapatkan sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi siapa yang berakhlak yang mulia. Bahkan rumahnya adalah rumah yang paling tinggi di dalam surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan." Aku menjamin seseorang mendapatkan sebuah rumah di taman surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan dusta meskipun dalam keadaan bercanda. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqah. Dan aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa yang berakhlak yang mulia. Dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwa akhlak yang mulia adalah amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, beliau ditanya tentang
an aktsari ma yudkhilu an-nasal jannah, tentang amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, yang artinya bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Dari sini para ulama mengatakan al-ibadah al-muta'addiyah khairun minal ibadatil qasirah. Ibadah yang bermanfaat untuk orang lain lebih afdal daripada ibadah yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Ngajak orang makan, kemudian membayarkan hutang orang lain, kemudian menghilangkan lapar dan haus dahaga orang lain, lebih afdal daripada dia beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Menyelesaikan hajat saudara muslimnya lebih utama dibandingkan dia beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala an amshi ma'a akhin fi hajah khairun la ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadza syahran." Sungguh aku menyelesaikan hajat keperluan saudaraku lebih aku cintai dibandingkan aku beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Ibadah muta'addiyah, ibadah yang bermanfaat untuk orang lain lebih afdal daripada ibadah sendirian. Termasuk di dalamnya akhlak yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwa hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang paling baik akhlaknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, man ahabba min ahabbu ibadillahi ilallah. Siapakah yang paling, man ahabbu ibadillah ilallah, siapakah hamba yang paling dicintai oleh Allah di sisinya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang paling baik akhlaknya, paling dekat kedudukannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada manusia. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan amalan yang paling memberatkan timbangan. Lihat ya. Tadi kaidahnya begitu. Ibadah yang bermanfaat untuk orang lain, tersenyum di hadapan orang lain, mengucapkan salam ketika melewati orang lain, kemudian bersalaman ketika berhadapan dengan orang lain, itu akhlak-akhlak yang mulia. Apalagi di dalam kesulitan, ya, di dalam kesulitan kemudian kita berbuat baik kepada orang tersebut, maka niscaya itu adalah amalan yang paling memberatkan timbangan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai' athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu apapun di sini mutlak. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat di timbangan daripada akhlak yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa orang yang berakhlak yang mulia bisa mengalahkan pahala orang yang puasa di siang hari, kemudian sholat malam di malam hari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min yudriku bi husni khuluqihi darajati qa'imin bil lail wa sha'imin bin nahar." Sesungguhnya seorang mukmin mendapatkan ganjaran pahala dengan akhlak yang baiknya, pahala orang yang bertahajud di malam hari, berpuasa di siang hari. Dan ini menunjukkan bahwa Islam agama yang mudah. Mungkin ada orang yang gak sanggup untuk berpuasa,
kecuali bulan Ramadan. Ada orang yang tidak sanggup untuk berpuasa sunnah kecuali dalam bulan berpuasa kecuali bulan Ramadan, atau yang tidak sanggup untuk bangun malam. Akan tetapi dia berakhlak yang mulia. Dia senantiasa menolong orang lain. Dia senantiasa ringan tangan terhadap orang lain. Ada hajat, keperluan, tidak ada nilai komersil sama sekali di dalam pertolongannya kepada orang lain. Maka itu akhlak yang mulia. Bisa mengalahkan pahala-pahala dari sholat malam atau berpuasa. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwa orang yang beriman yang paling sempurna imannya, ini menunjukkan bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaihim." Ini pelajaran menarik. Orang-orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan laki-laki yang paling terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Ini menunjukkan bahwa manusia yang paling baik kita berlakukan akhlak yang baik terhadap mereka adalah orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Seperti istri, anak-anak kita. Ini orang yang paling harus mendapatkan akhlak yang paling mulia daripada kita sebagai suaminya. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairukum linisaihim wa ana khairukum linisaihim. Sebaik-baik kalian dari para lelaki adalah yang paling baik sikapnya terhadap istrinya, dan aku adalah suami yang paling terbaik terhadap istrinya. Maka jangan sampai sebaliknya, sebagian kita terhadap perempuan-perempuan, baik itu di tempat perbelanjaan, di kantor, sangat santun. Akan tetapi terhadap istri, maka sangat buruk akhlaknya, ucapannya. Ini tidak benar. Terbalik, aturan istrilah yang paling patut untuk mendapatkan kebaikan akhlak kita. Allah berfirman, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik. Maka manusia yang paling utama mendapatkan ucapan yang baik dari kita, para lelaki, adalah para istri kita. Mereka yang sangat sabar menghadapi kita belasan tahun, puluhan tahun, dengan mengetahui segala macam kekurangan dan keburukan kita. Maka mereka yang paling utama untuk kita berkata yang baik, berkata yang lembut, dan seterusnya. Baik. Itu adalah pendahuluan dari bahwa perkara akhlak adalah perkara yang sangat penting di dalam agama Islam. Termasuk akhlak yang mulia adalah tidak meremehkan, merendahkan, menghina, mencaci, melaknat, berkata kasar terhadap kaum muslimin.